ada unit bit FI di depan saya. Ini sepeda motor ini, bit FI ini, bit Eco ya, ESP. Kendalanya itu motor ini, sepeda motor ini tuh berbet. Setiap 3 bulan atau bahkan 5 bulan sekali itu berbet. Tetapi ketika dicek memakai scanner itu tidak terdeteksi data kerusakan. Intinya untuk sistem FI-nya itu tidak mengalami kendala atau mengalami kerusakan, dalam arti tidak ada sejarah kerusakan, baik itu pada sensor TPS yang mengalami misalkan trouble atau hubungan arus pendek antara kabel massa dengan bodi atau dengan main ya. Itu poin pertama. Kemudian dicek di bagian rotak atau full pumpnya juga masih bagus, intinya masih standar di angka 40 PSI. Kemudian juga untuk cok busi juga sudah saya lakukan pengecekan, itu tidak mengalami masalah. Ketika cok busi saya ganti, ketika sebelum saya reset ya, dalam keadaan masih berbet, cok busi saya ganti yang normal itu juga masih berbet. Kemudian tanpa cok busi saya langsungkan dengan busi, kabelnya itu, kabel koilnya itu juga masih berbet. Kemudian untuk debit injektornya, nah ini masalahnya di debit injektor. Intinya untuk bit FI ini debit injektornya itu di atas angka 3. Ketika debit injektor di atas angka 3, otomatis biasanya yang pertama di starter awal, di start awal itu nyalanya agak berat atau agak susah. Itu karena debit injektornya di atas angka 3 seperti itu. Tetapi untuk tekanan full pump itu masih bagus. Namun yang anehnya ketika saya reset ulang atau reset mode pakai scanner, itu berbetnya langsung hilang. Tetapi jangka waktu 3 atau 5 bulan itu kambuh lagi berbetnya. Nah, jadi ini saya mencoba berbagi pengalaman. Saya tidak berani untuk berspekulasi untuk mengganti bagian spare part mana yang mengalami masalah. Misalkan saya pengecekan di bagian kabel, misalkan biasanya kalau berbet itu kebanyakan atau umumnya itu biasanya ada kabel yang terkoneksi dengan kerengkes atau dengan massa ya. Ini antara kabel sensor O2 atau kabel CKP ini, atau kabel yang terhubung atau terkoneksi antara output spool itu biasanya ada yang terkelupas. Tetapi ini saya cek semuanya masih aman, semuanya masih aman. Bit FI ini ya bisa dibilang unik lah permasalahannya. Memang ya umum ketika berbet atau troubling itu direset biasanya sembuh, namun hanya bertahan ya sementara, hanya bertahan sementara. Intinya setiap 3 bulan atau 5 bulan sekali itu trouble, intinya berbet. Namun untuk tekanan full pump itu sudah saya cek normal di angka 40 PSI. Kemudian cok busi sudah saya cek juga tidak mengalami masalah. Intinya pada kondisi berbet itu belum saya lakukan reset, dalam arti saya coba dulu penggantian cok busi apakah masih trouble. Ternyata masih, iya. Setelah saya ganti busi baru ternyata juga masih berbet. Saya ganti cok busi masih berbet. Saya cek di TB nya juga bersih, tidak ada residu. Kemudian saya coba untuk reset ECM dan reset mode pakai scanner, itu berbetnya hilang. Namun ketika dipakai beberapa bulan kemudian, 3 bulan atau 5 bulan, itu kambuh lagi berbetnya. Kambuhnya itu berbet lagi. Karena kalau saya lihat di data sistemnya di debit injektor itu ya, di debit injektor itu berada di angka 3, di atas angka 3. Kalau standarnya debit injektor kalau dilihat dari
scanner ya, debit injektornya itu wajib di bawah angka 3, yaitu di angka 2,5 sampai 2,7. Itu saat mesin idle atau langsam. Kalau debit injektornya di atas angka 3, biasanya unitnya itu dinyalakan itu agak berat atau susah nyalanya gitu loh. Kemudian terjadi berbet baik di RPM bawah maupun menengah, biasanya seperti itu. Masalahnya kalau asalemen ganti, ya kalau penyakitnya yang misalkan kita ganti itu sesuai, kalau tidak kan kasihan konsumen gitu loh maksudnya. Nah ini tak coba pakai scanner dulu ya. Masalahnya kalau asalemen ganti itu takutnya yang saya ganti itu tidak sesuai nantinya. Misalkan saya ganti, oh misalkan ininya yang rusak, saya ganti kan. Misalkan nanti selang beberapa hari atau beberapa waktu kemudian itu trouble lagi, otomatis kan saya harus mempertanggungjawabkan spare part yang saya ganti itu. Sebelum saya riset, pada kondisi motor ini masih berbet, itu saya lakukan pengecekan di bagian cok busi, itu tidak mengalami masalah. Intinya cok busi itu masih normal. Kemudian saya lakukan penggantian busi juga masih terjadi debit. Kemudian untuk tekanan full pump sudah saya ukur itu di angka 40 PSI. Kemudian injektor juga sudah saya cek, sudah saya ganti dengan injektor yang normal sama saja. Itu dalam kondisi belum saya lakukan reset. Tetapi setelah saya lakukan reset, motor itu normal kembali. Nah, motor itu normal kembali. Nah ini untuk membaca kode kerusakan, ini juga tidak ada kode kerusakan ya. Kemudian DTC juga tidak terbaca. Intinya tidak ada kode kerusakan pada bit FI ini. Tapi kok berebet? Nah itu pertanyaannya. Berarti kan ada sistem yang tidak berfungsi dengan baik. Intinya ada sistem yang tidak berfungsi dengan baik, seperti itu. Nah ini kalau saya mengecek di data sistem FI, itu yang paling pertama yang saya cek itu di bagian debit injektor. Tetapi sebelumnya saya cek juga di bagian bukaan gas. Misalkan bukaan gas itu tetap saya cek. Misalkan bukaan gas ini normal. Ini normal, bukaan gas normal, tidak ada angka yang lock. Nah, tetapi bisa diperhatikan di bagian injektor atau debit injektor ini di atas angka 3. Saya coba bunyikan lagi. Nah, untuk debit injektor ini wajib di bawah angka 3. Dan untuk bukaan gas itu juga di angka 5,46. Ini menurut saya ini terlalu tinggi. Toleransinya itu 507 sampai 527. 0507 sampai 0527. Ini terlalu tinggi. Kemungkinan besar permasalahannya ada di output TPS. Itu bisa jadi. Kemudian untuk mode ketinggian ini masih default. Nah, yang penting ini altitude. Altitude ini sudah mendekati angka 1, bahkan lebih. Seharusnya kan 0
998. Kemudian untuk full trimnya tidak mengalami masalah sebenarnya, intinya tidak melebihi min 10 itu. Jadi permasalahannya itu di mana ya, bisa jadi sensor O2 itu kotor, itu yang pertama. Kemudian ada juga yang namanya sensor EOT. Kalau non radiator kan EOT, engine oil temperature. Kalau yang radiator itu kan sensor ECT, oil coolant temperature. Dua sensor itu juga berpengaruh terhadap sistem kerja daripada motor injeksi itu sendiri. Misalkan sensor EOT-nya mengalami masalah atau kendala di outputnya, bisa juga menyebabkan motor itu berebet atau susah di starter, susah langsam. Itu biasanya itu. Ketika menjumpai sepeda motor itu langsamnya itu tidak bisa stabil ya, di injektor misalkan sudah dicek, kemudian tekanan full pump dicek normal, kok di bagian apa namanya, di bagian ini setelan angin atau idle screw-nya ini disetel. Nah, bagian ini disetel kok tidak bisa langsam, tidak bisa naik turun gasnya, itu biasanya bermasalah di bagian sensor EOT-nya. Nah, di mana sensor EOT itu? Sensor EOT itu ada di bawah sini, di sebelah kiri. Nah, ini namanya sensor EOT. Ini biasanya sering yang bermasalah itu di bagian sensor EOT-nya itu. Namun biasanya ketika diganti sembuh, namun beberapa hari trouble lagi, bisa dicek di bagian kompresi, biasanya mengalami masalah atau ada kebocoran di bagian kompresi lah. Itu kalau bit ini cukup saya riset, saya kembalikan lagi ke konsumen, tetapi saya berikan informasi kalau misalkan konsumennya itu yang pertama berkendala di masalah dana, misalkan pendanaan, atau biasanya kan umumnya masyarakat kita atau di tempat saya itu umumnya ya, itu yang penting sementara bisa diperbaiki dulu, dalam arti diakali sorak mas ya, bisa cuma main riset seperti ini sudah sembuh. Namun kadang beberapa hari trouble lagi, bahkan beberapa bulan itu bisa trouble lagi, biasanya seperti itu. Hanya ini yang bisa saya berikan informasi kepada teman-teman. Jadi siapapun kedapatan unit itu berebet atau apa ya, silahkan dicek. Intinya jangan asal main ganti dulu, bener-bener dicek. Kalau punya alat silahkan dipakai alatnya, di scanner, kemudian cek juga di bagian tekanan full pump, kemudian pengecekan juga di bagian injektor, kemudian pengecekan di bagian jok busi, dan yang paling penting itu biasanya kabelnya itu di bagian sini itu ada yang terkelupas, terkoneksi sama massa atau bodi. Itu biasanya seringnya seperti itu. Tetapi kalau kabel sini itu ada terkoneksi dengan massa, umumnya ditandai dengan kode mil yang di sini itu nyala. Kalau tidak 7 ya 8, biasanya umumnya, kalau tidak ya 52 CKP, seperti itu. Oke ya, semoga bermanfaat informasi saya ini. Terima kasih, selamat siang.